Tuhan memberkati yang ada supaya kami sama-sama duduk dan memuji menyembah Engkau dan mendengarkan suara-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk waktu yang terindah yang Tuhan berikan bagi kami sekalian. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya kami persilakan kepada hambanya Bapak Pendeta John Karbunan MA untuk melayani ibadah di malam hari ini. Waktu disilakan Bapak Pendeta. Amin. Praise the Lord. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Berpujilah Tuhan selama-lamanya. We love you Jesus. We love you Jesus. Mari bersama kita katakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh mulianya hadirat kami bagimu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Biarlah di tempat kami masing-masing Kau melawat kami Tuhan. Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu berkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Oh mulianya, mari satu hadirat Tuhan, hadirat-Mu kami bait-Mu memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Haleluya. Amin Tuhan, kami percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini saat kami datang sujud menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau luar biasa. Kami mengasihi Engkau Yesus Tuhan.
Haleluya. Jesus, we love you, we love you. Haleluya. Mari Yesus Tuhan, kemuliaan-Mu memenuhi kami semua malam ini. Di tempat di mana kami berada, masing-masing rumah masing-masing Tuhan menjamah setiap hati, hadirat-Mu memenuhi kami semua. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Oh, mari panggil namanya Yesus. Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, berkati hidupku. Mari panggil nama Yesus yang luar biasa. Katakan sama-sama. Yesus, kemuliaan yang mau dipulihkan, katakan. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan. Mari buka kedua tangan saudara, sambut berkatnya. Berkati hidupku. Oh, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Bawa kami terus dalam hadirat Tuhan. Yesus, kemuliaan. Dengan iman katakan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan. Mari sambut berkatnya. Berkati hidupku. Oh, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan sama-sama, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, segala pujian, syukur bagimu. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku
penuhi hatiku dengan Roh Kudus. Mari buka hatimu dan sembah Dia. Haleluya, haleluya, Yesus. Sujud menyembahmu, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau layak disembah, Engkau layak Tuhan. Sementara aku menyembah Dia, aliran Roh Kudus mengalir atasmu. Pada engkau sudah dipenuhi Roh Kudus, mulai berkata-kata dalam roh, lepaskan rohmu dan sembah Dia. Haleluya. Mari minum yang banyak dari aliran sungai rohnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari katakan sama-sama. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Engkau hadir saat kami menyembahmu Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Ini doa kami. Yesus, ku menyembahmu. Mari sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amen. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama satu hati dalam doa, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat terkasih kita Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Haleluya. Mari kita Haleluya. bersatu berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Ini satu kerinduan dalam hati kami, dalam hidupan kami, untuk selalu memuji, menyembah, dan memuliakan namamu ya Bapa. Pada malam hari ini, kami percaya Tuhan Yesus hadir ada di tengah-tengah ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Ya Bapa, pada malam hari ini pun kami rindu mau menerima berkat firman-Mu. Kami mau menyiapkan hati kami, telinga kami untuk menerima sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah setiap kata kalimat hamba-Mu ini boleh menjadikan berkat buat kami ya Tuhan melalui firman-Mu ini. Terima kasih ya Bapa. Kami mau sambut firman-Mu pada malam hari ini.
Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Suaranya Pastor John. Mic-nya Pastor belum dibuka. Signalnya jelek. Haleluya, 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 glory, haleluya. Haleluya. Pastor, mic-nya belum dibuka. Ya, terima kasih. Praise the Lord. Oke. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Frans Angki untuk doa yang sangat indah. Dan kita semua yang hadir malam ini, tentu kita akan nanti sebentar mendoakan Ibu Joyce Putirai. Pak Lukas, hari ini. Pak Lukas bukan saya. Ya, Pak Lukas yang tadi menaikkan doa, betul, doa sebelum firman. Terima kasih, dan nanti untuk renungan malam ini, nanti Pak Frans Angkia memperdengarkan ayat firman Tuhan bagi kita sekalian. Baik, terima kasih. Oke, yes. Baik, kita akan belajar firman Tuhan malam ini, firman yang sangat indah, saudaraku ya, tentu bagi kita sekalian. Amin, amin, haleluya. Tuhan Yesus yang luar biasa ada di tengah-tengah kita. Ya, selamat datang Ibu Atta dari kota Parepare. Luar biasa. Beliau tetap setia untuk mengikuti ibadah ya kita malam ini. Demikian juga dengan Ibu Marta ya dari kota Kediri. Wow. Luar biasa. Praise the Lord, praise the Lord. Oke, saudara-saudara terkasih Tuhan, siapa percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kita malam ini? Yang percaya lambaikan tangan. Amin, amin, haleluya. Kita akan sama-sama akan melihat firman Tuhan malam hari ini, dan tentu hati kita sudah rindu sekali ya, ingin mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, pastikan malam hari ini sementara engkau mendengar firman Tuhan, aliran kuasa Tuhan sedang menghampiri engkau. Yang percaya bilang amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, saya percaya bahwa di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada kuasa Tuhan, di situ ada mujizat Tuhan sekalian. Amin. Jangan takut ya, saudara. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan malam hari ini. Dan pastikan kalau Tuhan hadir, sesuatu yang ajaib pasti terjadi. Haleluya. Oke, selamat datang juga Pak Antonius dari Kota Tuban yang sudah bersama kita pada malam hari ini. Are you ready? Apakah Anda siap untuk mendengar firman Tuhan malam ini? Siap. Yang siap bilang amin. Amin. Yes. Wow. Pak Frans Angki begitu bersemangat ya. Oke. Mari kita sama-sama akan lihat firman Tuhan malam hari ini. Oh Jesus, we love you. Kemarin Pak Dermawan nyanyikan satu pujian tentang the presence of Jehovah. Hadirat Allah itu indah sekali ya, saudaraku. Lagu itu memang indah, saya suka sekali dan digandeng dengan lagu-lagu. Saya terus terang Bapak Ibu, lagu-lagu dari barat itu, lagu-lagu dari luar saya suka. Kenapa? Karena hadirat Tuhan begitu kuat sekali. Ketimbang dengan lagu-lagu sekarang ya, saudara dengar, aduh, lagu-lagu sekarang sepertinya nggak ada hadirat Tuhan, saudaraku. Nah, itulah sebabnya makanya penting, pribadi yang menulis lagu itu, perlu dia menghayati bahwa betapa pentingnya pujian penyembahan. Dan kata-kata lagu itu tuh sangat menentukan hadirat Tuhan bisa turun atau tidak, saudaraku. Saudara-saudara terkasih Tuhan, jadi lagu-lagu sekarang ini, bagi saya memperhatikan itu, mereka seperti kehilangan visi. Mereka tidak tahu lagu ini mereka tulis sebetulnya untuk siapa, dan siapa yang harus dipuji, disembah. Jadi lagu-lagu hanya terlalu berfokus pada sesuatu yang hanya kepada masalah pribadi, tapi harusnya lagu-lagu itu ditujukan pada Tuhan ya. Kita datang menyembah Tuhan, saudaraku. Nah, saya berdoa supaya malam ini Bapak Ibu ketika engkau mengerti tentang hadirat Tuhan, sesuatu yang luar biasa bakal terjadi dalam hidupmu. Amin. Yang siap terima hadirat Tuhan malam ini, nambahkan tangan. Oh, kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oke, mari kita lihat akan firman Tuhan ya malam ini. Haleluya. Sebuah tema yang diangkat dalam sorotan tema yaitu perbuatanmu
pasti mengikutimu. Kalau orang dunia mengenal dengan hukum tabur tuai. Apa yang kau tabur, itu yang engkau tuai. Engkau menabur kebaikan, engkau menuai kebaikan. Engkau menabur kejahatan, engkau menuai kejahatan. Engkau menabur kesetiaan, engkau juga menuai kesetiaan. Engkau menabur sesuatu yang mulia, engkau juga akan menuai sesuatu yang mulia. Ya, oke, kita akan lihat dulu. Alkitab kita malam ini terambil dari kitab Yesaya pasal 3 ayat 11. Baik, terima kasih Pak John. Yesaya 3 ayat 11, celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Demikian. Amin. Sebuah kalimat peringatan Tuhan dimulai dengan sebuah kata yang berkata, kalimat yang berbunyi, celakalah. Siapa yang mengalami celaka? Orang yang mana? Orang fasik. Apa itu orang fasik? Dalam bahasa Inggris disebut the wicked. The wicked itu orang fasik. Orang yang melakukan kejahatan, itu orang fasik. Pikirannya jahat, mulutnya jahat, hatinya jahat, ya, matanya jahat, telinganya jahat, perbuatannya jahat. Nah, Alkitab berkata, celakalah orang fasik. Kenapa? Malapetaka akan menimpanya, ya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Jadi orang fasik adalah orang yang suka melakukan kejahatan. Itulah sebabnya perbuatannya ini pasti mengikutinya, hukum tabur tuai, saudaraku. Nah, untuk itu mari kita akan sama-sama lihat, Bapak Ibu, bahwa Tuhan betul, Dia Maha Pengasih dan Pengampun. Amin, saudaraku. Dia begitu mengasihi kita, Dia sayang kita. Dosa yang kita perbuat, Dia ampuni, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, ya, Tuhan Maha Pengasih dan Pengampun bagi siapa? Bagi orang yang jahat, yang berbuat dosa dan kemudian dia mau bertobat. Kalau orang berbuat jahat, dia berdosa dan dia mau bertobat, dia sadar bertobat, dia mendapatkan, ya, akan kasih dan pengampunan daripada Tuhan. Namun, saudaraku, setiap perbuatan jahat yang menjadi saksi, apa yang menjadi saksi? Perbuatan jahat. Setiap perbuatan jahat yang menjadi saksi akan mengikutinya, mengikuti dia, mengikutimu sebagai keadilan dari Tuhan. Jadi orang kalau berbuat jahat, orang berbuat dosa, dia melanggar firman Tuhan, pasti hatinya itu tertuduh, hatinya itu terusik, hatinya terganggu, pikirannya terganggu, dia tidak tenang, saudaraku. Ibarat cacing di tengah-tengah kapur, ya. Kapur itu panas, dia rasa tuh gelisah sekali. Saudara, dan apa yang dia tabur itu yang akan dia tuai. Nah, untuk itu mari kita akan sama-sama lihat sebagaimana yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 19 sampai 21. Ini tentang seorang yang bernama Yudas Iskariot yang kita sudah pelajari, ya. Dia dengan mudahnya, ya, dengan gampangnya dia mengkhianati Yesus. Dia menabur yang jelek, menabur yang buruk, tapi akibatnya dia juga menuai yang buruk, saudaraku. Mari kita akan lihat ayat-ayat ini, saudaraku, ya. Dari ayat ini, Kisah Rasul 1 ayat 19 sampai 21, ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui bagaimana? Mengetahui bahwa perbuatanmu pasti, bukan mudah-mudahan, pasti mengikutimu. Kalau dia tidak bertobat sungguh-sungguh, nah dia akan menuai. Jadi perbuatan itu akan mengikuti dia terus. Kita akan lihat dulu, saudaraku, siapakah orang yang mengetahui, ya, saudaraku, tentang perbuatanmu pasti mengikutimu. Yang pertama mari kita lihat, dia adalah orang percaya yang selalu, nah untuk kalau kita mau melihat tentang hal-hal yang baik, perbuatan yang baik, mari kita lihat, ya. Kita belum bicara perbuatan yang buruk dulu, yang baik. Yang pertama, dia adalah orang percaya bagaimana? Bahwa Tuhan pasti apa? Tuhan pasti menyatakan kebenaran dan keadilan itu nyata bagi semua orang, tidak terkecuali. Bukan cuma untuk Yudas Iskariot, tapi semua orang, siapapun dia. Mari kita lihat Kisah Rasul 1 ayat 19. Kisah Para Rasul 1 ayat 19 yang berbunyi, hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri,
Hakal Dama artinya tanah darah. Hakal Dama artinya tanah darah, ya. Yudas di ayat sebelumnya, saudaraku. Pada waktu tadi pagi kita sudah bahas itu, ya. Saudara, dia jatuh tertelungkup dan isi perutnya semua keluar. Artinya apa? Yudas menuai hasil perbuatannya, saudaraku, ya, hasil kejahatannya. Dan akibatnya Yudas benar-benar dia dipermalukan, saudaraku. Nah, lihat Bapak Ibu, orang-orang yang berbuat jahat, Tuhan pasti menyatakan kebenaran dan keadilan, ya. Itu pasti nyata. Nyata bagi semua orang. Tidak terkecuali untuk Yudas saja, semua orang siapapun dia. Nah, karena itu Bapak Ibu, pesan Tuhan untuk kita sekalian, jangan pernah engkau main-main, ya. Jangan pernah engkau main-main dengan Tuhan. Jangan pernah engkau main-main dengan dosa. Karena sesuatu yang kau lakukan, kau perbuat, nah itu akan kembali kepadamu. Seperti kalau kita lihat ilustrasi, ada orang pergi ke danau, ya. Danau itu kan, telaga itu airnya tenang, saudaraku. Dan ketika dia melemparkan sebuah benda di tengah-tengah telaga air itu yang tenang, tiba-tiba itu mengakibatkan goncangan dan membuat lingkaran itu, ya. Dari yang kecil semakin melebar sehingga mendatangi dirinya. Nah, maksudnya apa? Setiap apa yang kau lakukan, mau tidak mau, suka tidak suka, percaya tidak percaya, itu pasti mendatangimu. Pasti menghampirimu, saudaraku. Karena itu Bapak Ibu, benar-benar orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat dosa, yang disembunyikan rapat-rapat, yang dibungkus dengan bungkusan begitu ketat sekali, pasti baunya kecium. Sama seperti orang menyimpan sampah, ketika sampah itu disimpan tutup rapat, ya, saudaraku, dan itu kalau taruh dalam ruangan kamar tidur kita, itu pasti baunya itu menyengat, dan baunya itu pasti mengganggu penciuman kita, saudaraku. Sehingga kita merasa nggak nyaman, kita merasa terganggu, kita merasa benar-benar nggak betah tinggal di dalam ruangan yang ada sampah yang baunya busuk. Demikianlah dengan orang yang melakukan kejahatan, saudaraku. Nah, karena itu malam hari ini, saudara, semua dosa yang diakui itu pasti ada pengampunan daripada Tuhan, ya. Saya kasih contoh begini. Sebagaimana orang, kalau kita hidup di negara Indonesia ini negara hukum, kalau kita berbuat salah, saya sering pelayanan di penjara, saudara. Kalau kita berbuat salah dan akibatnya mempertanggungjawabkan perbuatan itu kepada pihak berwajib dan akhirnya orang tersebut dimasukkan di dalam penjara. Nah, di dalam penjara dia menangis, dia minta ampun, saudaraku. Apakah Tuhan mengampuni dia? Jawabannya pasti Tuhan mengampuni dia. Tetapi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dia berurusan dengan hukum sehingga dia dimasukkan dalam penjara. Nah, itu yang namanya keadilan Tuhan. Ya, saudara, itu tentang orang-orang yang berbuat jahat. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau kita semua yang taat pada Tuhan, kita setia beribadah, saudara, itu semuanya pasti ada, saudaraku, ada dampaknya. Pasti ada pahalanya. Pasti ada manfaat, ada akibatnya, ada hasilnya, saudara. Karena itu saya selalu katakan, tidak ada kesetiaan yang mengkhianati hasil yang akan kita terima dari Tuhan. Kesetiaan Bapak Ibu saudara sekalian dalam engkau beribadah terus kepada Tuhan. Nah, semuanya ini Tuhan catat, Tuhan tulis di dalam kitab kehidupannya. Sehingga semua kita akan mempertanggungjawabkan itu, ya. Oke, jadi setelah kita belajar, yang pertama Tuhan pasti menyatakan kebenaran, ya, dan keadilan yang nyata bagi semua orang, ya, termasuk Yudas Iskariot ini. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku, perbuatanmu mengikutimu, saudaraku, ya, perbuatanmu pasti mengikutimu. Nah, siapa orang yang mengetahui rahasia ini, saudaraku? Perbuatanmu pasti mengikutimu. Yang kedua, dia adalah orang percaya yang menyadari bahwa, yang kedua ini, Tuhan menulis, ya, tadi saya sudah katakan, Tuhan menulis setiap tindakan orang jahat itu menuju pada keadaan yang menyedihkan. Siapa yang mengalami keadaan yang menyedihkan? Orang yang berbuat jahat, karena Tuhan sudah menulis semuanya itu. Mari kita lihat, ya, Kisah Rasul 1 ayat 20. Kisah Rasul 1 ayat 20 yang berbunyi, sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur,
biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Demikian. Nah, saudara-saudara terkasih Tuhan, ini dia. Jadi ini sudah dinubuatkan, apa yang Yudas perbuat itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Sebab ada tertulis. Siapa yang menulis itu? Tuhan yang menulis, ya. Kebenaran yang kedua, dari perbuatanmu pasti mengikutimu, ya. Yang kedua, Tuhan menulis setiap tindakan orang jahat itu menuju pada keadaan yang menyedihkan. Nah, keadaan yang menyedihkan seperti apa? Kita lihat, ya. Mari kita lihat sama-sama. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi. Apakah ini keadaan yang menyedihkan? Ya. Sunyi, sepi, saudaraku. Rasanya menyendiri, kok nggak ada yang peduli, nggak ada yang kok nyambangi, nggak ada yang benar-benar ya telepon atau WA tanya gimana keadaanmu. Rasanya sunyi sekali. Ini menyedihkan, saudaraku. Lihat lagi, yang kedua. Dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Ini juga keadaan menyedihkan. Lalu yang ketiga, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Ini menyedihkan sekali, saudaraku. Jadi kita lihat Bapak Ibu, setiap apa yang kau lakukan itu Tuhan sudah tulis semuanya. Semua dicatat oleh Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita semua akan menghadap Tuhan. Kita akan berurusan dengan Tuhan, mempertanggungjawabkan semua catatan kehidupan kita yang sudah ditulis oleh Tuhan. Karena itu perbuatanmu pasti mengikutimu. Tidak bisa menghindar, Bapak Ibu, ya. Semua kita akan mempertanggungjawabkan itu. Saudara, kalau ternyata Tuhan dapati engkau malam ini orang yang tetap setia, orang tidak setia, engkau tetap setia. Orang tidak taat, engkau tetap taat. Orang tidak beribadah, engkau tetap beribadah. Tuhan catat semuanya, Tuhan tulis semuanya itu. Wow, dan pada akhirnya engkau yang akan menikmati hasilnya. Orang tidak melayani, engkau melayani dengan sungguh-sungguh. Orang tidak memuji menyembah Tuhan, engkau terus memuji menyembah Tuhan. Orang tidak membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan, engkau membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Tuhan menulis semuanya itu. Orang tidak mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, engkau mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan tulis semuanya itu. Nah, semua yang ditulis Tuhan, itu pada akhirnya Tuhan bacakan semuanya itu, dan Tuhan akan tunjukkan kepada kita sekalian, ya. Karena itu berbahagialah sekali ketika kita ada di bumi ini, kita melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. Semua catatan-catatan itu ketika kita menghadap Tuhan, kita tidak akan malu, kita tidak akan takut, kita tidak akan dalam keadaan cemas, kita tidak akan dalam keadaan gelisah. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan itu, semuanya itu bernilai kepada kekekalan, berdampak kepada kekekalan, ya. Semua yang ada dalam bumi ini hanya sementara. Uang, harta, kekayaan, jabatan, pangkat itu hanya sementara, saudaraku, ya. Apapun yang ada dalam dunia ini sifatnya tidak ada yang kekal. Tapi semua kita pada saat kita menghadap Tuhan, nah itu akan membawa kita sampai pada kekekalan. Dan tema-tema yang diangkat di dalam gereja CLCC, di dalam ibadah-ibadah online seperti Zoom ini, itu selalu bicara tentang kekekalan, saudaraku. Kita mulai bicara soal kekekalan, yaitu kasih yang kekal. Kemudian Bapa yang kekal. Kemudian kita bicara kerajaan yang kekal. Kita bicara tentang perjanjian yang kekal. Kita bicara tentang apa lagi, saudaraku? Injil yang kekal. Kita bicara tentang iman yang kekal, ya. Kita bicara tentang penyembahan yang kekal. Kita bicara tentang roh yang kekal. Tahun ini kita bicara tentang iman yang kekal. Nanti tahun depan kita bicarakan tentang kemuliaan yang kekal. Jadi semua menuju pada kekekalan. Saudaraku, gereja apapun juga bentuk dan namanya, semua akan dibawa kepada kekekalan. Dan semua kita harus siap mempersiapkan diri untuk kekekalan di dalam kerajaan sorga. Amin. Dan suatu hari kita akan tinggalkan dunia ini, saudaraku. Dunia dengan segala keindahan, kemegahannya, semua kita akan tinggalkan. Dan kita dibawa kepada kekekalan, yaitu kerajaan yang kekal, ya. Oke, mari kita lihat yang ketiga ini, saudaraku. Langkah iman yang ketiga, perbuatanmu pasti mengikutimu. Siapakah orang yang mengetahui perbuatanmu pasti mengikutimu? Dia adalah orang percaya. Percaya bagaimana? Yang ketiga, dia percaya bahwa Tuhan apa, saudara? Tuhan menambahkan orang benar itu ke dalam bilangan
orang-orangnya yang setia. Amin. Jadi indah sekali kalau kita ini ditambahkan ke dalam orang-orang yang setia itu satu kehormatan yang luar biasa. Setelah Yudas mati, itu kan posisi dia sebagai rasul itu kan kosong. Maka mereka mencari siapa yang menjadi penggantinya dan Tuhan sudah siapkan penggantinya itu. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-21. Kisah Para Rasul 1 ayat 21. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Amin. Amin. Jadi pada waktu mereka merindukan siapa sosok yang nanti menggantikan posisi Yudas ini yang telah mati oleh karena dia mengkhianati Yesus. Dia menjual Yesus dengan 30 keping perak, saudaraku ya. Dan akhirnya posisi itu kosong dan mereka lagi berdoa, saudaraku. Dan Tuhan begitu luar biasa. Tuhan tidak sembarangan orang yang dia akan munculkan. Orang yang memiliki kriteria sebagai pengganti Yudas, saudaraku ya. Dikatakan di dalam ayat ini, jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka. Mereka ini ada dua ya, tadi besok pagi saya akan bahas. Yang senantiasa datang berkumpul. Jadi ketika mereka murid-murid rasul-rasul ini selalu berkumpul. Mulai dari baptisan Yohanes sampai pada Yesus naik ke surga, mereka selalu kumpul di situ. Nah orang-orang yang punya kesetiaan inilah, mereka ini Bapak Ibu sekalian akan ditambahkan ke situ ya. Luar biasa saudaraku. Senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kesetiaan saudara-saudara itu tidak akan pernah sia-sia. Dan saya sangat percaya Bapak Ibu, kesetiaan saya juga di dalam hal menulis firman-firman yang saya ajarkan ini Bapak Ibu, secara berseri ini tidak akan pernah sia-sia. Dan saya sangat yakin Bapak Ibu, firman ini akan menolong saudara sekalian. Ketika suatu hari engkau akan dipakai Tuhan untuk melayani, engkau sudah punya banyak bahan untuk saudara bisa sharing firman Tuhan yang engkau sudah pelajari, engkau bisa buka kelompok ya diskusi Alkitab, engkau bisa menjadi mentor di situ, engkau bisa menjelaskan maksud ayat-ayat itu ya, atau nanti engkau suatu hari berkhotbah di dalam sebuah komunitas, engkau jadi berkat di situ. Dan saya percaya apa yang saya tulis ini saku, ini akan dibutuhkan orang-orang di luar sana. Mereka banyak yang membutuhkan akan khotbah-khotbah seperti ini, saudaraku. Saya percaya itu, saudaraku. Dan saya yakin kesetiaan saya di dalam saya menyampaikan firman, saya memberi makanan rohani bagi saudara, ini tidak sia-sia. Tuhan menulis semuanya itu. Tugas saudara adalah berdoa untuk saya, Tuhan kasih saya kekuatan, panjang umur, supaya kita bisa bersama-sama melayani Tuhan. Katakan amin, ya. Suatu hari, Bapak Ibu, orang akan cari firman-firman seperti ini. Dan ketika Yesus datang, Alkitab berkata firman akan diangkat dari bumi. Orang akan menyeberang dari satu pulau kepada pulau yang lain untuk mencari firman. Firman sudah tidak ada lagi. Karena firman sudah diangkat dari bumi. Ya. Karena Alkitab berkata firman itu tetap ada di sorga. Saudara, siapa firman itu? Adalah Yesus sendiri. Amin. Orang mencoba untuk bayar dengan uang berapapun, sudah tidak akan ada lagi. Karena apa? Terlambat. Mereka sia-siakan suatu. Mereka rela bayar dengan harga yang paling mahal, harga paling tinggi. Tapi sudah tidak mungkin lagi, ya. Mereka sudah tidak dapat kesempatan dengar firman. Nah, saudara masih mendapat kesempatan dengar firman ini, bersyukur, ini anugerah Tuhan. Sehingga saudara nikmati terus firman Tuhan, ya. Mari kita lihat apa hasilnya. Bagi orang yang mengetahui perbuatanmu pasti mengikutimu, ya. Mari lihat. Yang pertama, orang percaya yang ditebus. Orang percaya itu dia ditebus oleh Yesus. Sementara yang tidak taat, yaitu Yudas, dia membayar dengan darahnya sendiri. Mari kita lihat ya, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 19. Kisah Rasul 1 ayat 19. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri, Hakal Dama, artinya tanah darah. Hakal Dama artinya tanah darah. Darah siapa, saudara-saudaraku? Itulah darah Yudas. Yudas, saudara-saudaraku, dia membayar dengan darahnya sendiri. Oh, darah itu ada nyawa di dalamnya. Itu mahal, saudara-saudaraku. Ya, Yudas, dia mengalami sesuatu yang tragis. Dia mati, Bapak Ibu sekalian. Dan Alkitab berkata seluruh isi perutnya itu
Ya, yang ada dalam perutnya itu semua terbongkar keluar, semua terbelah, saudaraku, sehingga orang lihat itu jadi bahan pembicaraan, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, inilah kita sadar bahwa kita orang percaya, kita ini telah ditebus dengan darah Yesus. Yesus telah membayar lunas dengan darahnya. Tapi kalau ada orang yang seperti Yudas ini yang tidak taat, yang akhirnya melakukan kejahatan, dia akan bayar dengan darahnya sendiri. Ingat Bapak Ibu, pengorbanan Yesus itu satu kali untuk selamanya, ya. Kalau ada orang yang tidak menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib, satu hari nanti dia main-main dengan Tuhan, dia akan bayar dengan darahnya, dia akan bayar mahal. Lebih baik engkau bayar sekarang, ya, pengorbananmu engkau bayar sekarang daripada nanti engkau bayar di kemudian hari itu bayarnya mahal sekali. Taruhannya adalah nyawa. Di dalam darah itu ada nyawa. Seperti Yudas ini, ya, dia bayar mahal sekali. Nah, ini Bapak Ibu, perbuatanmu pasti mengikutimu. Ya, mari kita lihat yang kedua. Hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia dimuliakan oleh Tuhan. Sementara yang lain seperti Yudas, ini keadaannya menyedihkan. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul 1 ayat 20. Kisah Rasul 1 ayat 20. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Oh, saudara, ini keadaannya menyedihkan sekali, ya. Pertama dikatakan biarlah perkemahannya menjadi sunyi. Kedua, biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Kosong rumah itu. Lalu kemudian jabatannya diambil oleh orang lain. Ini gambaran situasi orang yang sangat menyedihkan. Karena apa? Karena dia tidak taat pada firman. Tapi kalau kita semua yang taat pada firman, Bapak Ibu, kita semua akan dimuliakan oleh Tuhan. Katakan amin. Tahu-tahu ada promosi Tuhan untuk kehidupan saudara, ya, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, keuanganmu, promosi dari Tuhan. Tuhan muliakan saudara yang taat pada Tuhan. Sementara Yudas yang tidak taat ini, dia mengalami keadaan yang menyedihkan. Sekarang pilihan ada pada kita. Saudara mau ikuti yang mana? Saudara mau ikut kehendak Tuhan atau saudara ikut kehendak diri sendiri? Saya berdoa supaya semua kita ikut kehendak Tuhan. Supaya benar-benar kita dimuliakan. Jangan sampai kita mengalami keadaan yang menyedihkan, ya. Seperti Yudas ini. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat, saudaraku, ini dia, ya. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia ditambahkan ke dalam kumpulan orang-orang yang setia. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 21. Kisah para Rasul 1 ayat 21. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Amin. Amin, amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Dikatakan dalam ayat ini, jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka. Mereka ini kalau kita bahas besok itu ada 2 orang, ya. Yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang taat pada firman Tuhan itu, dia menjadi orang yang siap ditambahkan. Ditambahkan kemana? Ke dalam kumpulan orang-orang yang setia. Wow, indah sekali Bapak Ibu. Di dalam komunitas kita ini orang-orang yang setia dan ada orang-orang benar yang lain akan ditambahkan Tuhan di dalam komunitas kita ini. Sehingga ini mendatangkan sukacita yang luar biasa. Sehingga kita semua berbahagia di bumi sampai di sorga, ya. Baiklah Bapak Ibu, biarlah renungan firman Tuhan malam ini akan memberkati kita semua di malam hari ini. Haleluya. Saudara, mari kita sama-sama akan berdoa terlebih dahulu, ya. Di malam hari ini, we love you Jesus. Oh, we love you Jesus. Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami semua. Haleluya, haleluya. Oke, kita akan berdoa bersama-sama dan Ibu Joyce Putirai akan berdoa buat kita semua dan sebentar nanti kita akan berdoa untuk Ibu Joyce Putirai. Haleluya.
Baik, bisa Saya dibuka Bu mendoakan Joyce. doa. Ya, doa peneguhan Ya. firman Bu Joyce. Ya, terima kasih kesempatan buat saya untuk doakan firman Tuhan sesudah firman tutup. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan pada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami dan masing-masing yang hadir pada malam hari ini di ibadah gereja CLCC. Kami mengucap syukur dengan firman yang begitu luar biasa. Terima kasih juga Bapak Pendeta John Sarbunan yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Biarlah perkataan-Mu kami hidup dan hati yang lemah, yang lesu, Tuhan membangkitkan, mengharapkan, dan kasih pada malam hari ini. Berkatilah kami yang akan mendengarkan sebagian firman ini. Kami percaya tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman pada malam ini. Juga kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Terima Amin. kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Saya Ya. kembalikan kepada Ibu Weli. siapa yang hostnya? Bu Weli. Ibu Weli. Silakan Ibu Bu Weli. Ya, baik. Luar biasa pelayanan dari hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA untuk pujian penyembahan yang telah dinaikkan dan firman Tuhan yang telah kita dengar di malam hari ini dengan tema perbuatanmu pasti mengikutimu. Ya, mari kita memilih mendengar firman Tuhan di malam hari ini. Jangan kita mengikuti akan orang fasik supaya kita binasa, tetapi kita terus ada di dalam persekutuan untuk setia mendengarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita buat, biarlah kita ditolong oleh Roh Kudus untuk melakukan sesuai dengan 3 kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu Tuhan pasti menyatukan kebenaran dan keadilan nyata bagi semua orang. Tuhan menuliskan tindakan orang yang jahat menuju pada keadaan menyedihkan, dan Tuhan menambah orang benar itu ke dalam bilangan orangnya yang setia. Ya, biarlah kita semua diberkati lewat firman Tuhan, kita pahami kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, biarlah dengan pertolongan kuasa-Nya kita ada di dalam pertolongan Tuhan supaya melakukan akan kehendak Tuhan, supaya perbuatan yang baik itu akan terus ada di dalam hidup kita. Tuhan memberkati firman Tuhan yang telah kita dengar di malam hari ini, memberkati hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa mengungkapkan rahasia firman Tuhan buat kita semua di malam hari ini. Sehat kuat, umur yang panjang, dan kesetiaan Tuhan terus taruh untuk duduk merenungkan firman Tuhan. Rahasia firman itu akan disampaikan buat kami semua, baik ibadah pagi, bahkan juga pada ibadah malam, tapi juga kepada setiap orang yang Tuhan taruh untuk dilayani, untuk diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati hambanya bersama dengan
Ibu Sinta selaku istri dan anak-anak terkasih bahkan keluarga besar. Dan terima kasih juga buat Bapak Lukas Kristanto yang telah berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar di malam hari ini, dan doa peneguhan firman Tuhan oleh Ibu Joyce Putrai dari Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih buat Pak Angki yang telah menuntun kita lewat pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Tuhan Yesus terus memberkati Pak Angki dalam kehidupan dan pergumulan ke depan. Terima kasih Bu Eli. Ya, amin. Baik, kita akan masuk di dalam doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Kesia Wilicang dari Hong Kong. Waktu disilakan Ibu Kesia. Ya, terima kasih waktunya Bu Weli. Salam Pastor John, salam Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Shalom Bu Mari Kesia. kita sama-sama mendeklarasikan doa profetik 1 dan 2 yang disertai dengan kata-kata air isi atau diaminkan yang diikutin oleh Bapak Ibu. Amin. Amin. Doa Amin. profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Yes. Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja selisih atau everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Yes. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Amin. Tuhan Yesus. Buat doa Ya. profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Kesia Wilicang dari Hong Kong. Tuhan berkati Ibu Kesia. Ya, sama-sama Pastor. Saya kembalikan ke Bu Weli. Ya, terima kasih kami sampaikan buat Ibu Kesia Wilicang dari Hong Kong yang telah menaikkan doa profetik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam kita akan masuk di dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Darmawan Lim SH dari Medan. Waktu disilakan Pak Darmawan. Salam Pastor.
Salam Ya, teman-teman salam Pak semuanya. Darmawan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akan membacakan pengumuman info gereja Menyampaikan. CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberikan persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan ini dapat kita transfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor rekening 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor HP 0813 3969 2929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 7 waktu Indonesia Barat disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bergabung dalam ibadah Jumat pagi lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC, dimulai pada pukul 4 pagi subuh waktu Indonesia Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting. Harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Ninik dengan memberikan like ya, sama dengan kasih tanda jempol, subscribe sama dengan nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya spesial happy birthday September 2023 Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC. Oke, sebentar ini oke, silakan Pak. Pastor John Sarbunan MA dan Gereja Keluarga CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Pada tanggal 23 bulan September 2029, Ibu Sandra Tikaulo, putrinya Bapak Ibu Buri Tikaulo dari Rosalin, Jermani. Ya, Pada hari ini 30, juga Bu Joyce. Hari ini juga Bu Joyce ya, Bu Joyce ya, Mutirai. Ya. Tanggal 29 bulan 9 2023 juga Ibu Joyce Mutirai, Ya. ulang tahunnya. Tanggal 30 bulan 9 2023 Ibu Evangelis Dr. Anda Adece GLT Sidoarjo. Siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiawati di nomor HP 0859 6427 7805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Tuhan berkati semuanya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Darmawan Lim SH dari Kota Medan. Tuhan berkati Pak Darmawan Lim. Ya, Oke, sama-sama, Bapak Ibu Pastor. sekalian. Amin. Kita akan naikkan pujian ya. Untuk Ibu Joyce Putirai, sebenarnya hari ini Ibu Sandra juga, cuma karena mungkin mereka lagi acara ya, sehingga Bu Sandra belum bisa hadir, kita berharap bisa hadir nanti ya. Oke, kita akan bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Belum. Ya? Harinya belum mungkin di sana. Oh ya, mungkin besok kali ya. Benar. Iya, oke, baik. Ya, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Saya mencoba cari lagunya. Oke, ini coba kita nyanyikan lagu ini deh. Oke, sebentar. Haleluya, Bu Joyce bersama suami ya, keluarga, anak-anak tentunya. Haleluya. Ulang tahun kami akan selamat Panjang kita akan doakan selamat sejahtera sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia
Selamat panjang umur kita kan doa. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia. Semua sama-sama katakan. Tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Haleluya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Selamat ulang tahun, Oma. Haleluya. Ya, terima kasih semuanya. Luar Amin. biasa lagunya. Happy birthday Ibu Joyce Putirai, sehat selalu, salam sehat. Selamat ulang tahun Ibu Joyce. Selamat ulang tahun Bu Terima Joyce. kasih, Tuhan Yesus Bu Eli. memberkati. Amin. Happy birthday ya Ibu Joyce Putirai. Bapak Happy dan birthday, Bu. anak-anak. Salam sehat, panjang Semuanya, umur. terima kasih. Selamat ulang tahun, Bu Joyce yang cantik. Iya, Sangat luar Mbak biasa. Keta yang Ya. luar biasa, tambah Kalau cantik boleh seperti tahu, saya. hari yang baru ini yang keberapa, Bu? Ulang tahun yang keberapa? Hari yang Yang istimewa. Ya. Yang ke-65. Wow, sangat Wah, luar 65 biasa. ya. Tuhan. Selamat Bu Joyce, sangat luar biasa bersama keluarga. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bu ya. Ya, amin. Cucunya lucu. Haleluya. Dadah. Kalau kemarin ini cucu saya kemarin. Oh, Iya. kemarin ya, cucunya kemarin ya. Ya. Selamat ulang tahun buat cucunya. Iya, Proflin. Tuhan Yesus memberkati. Oma semua ulang tahun, puji Tuhan. Yo, amin, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, kita arahkan tangan di depan layar monitor, kita doa untuk Bu Joyce ya. Berdoa dulu. Haleluya. Namanya ya apa kok berdoa? Oke, mari kita arahkan tangan untuk Bu Joyce. Tuhan, terima kasih malam ini malam kebahagiaan sukacita untuk Bu Joyce dan bersama keluarganya, baik suami, baik anak, mantu, cucu, ya Tuhan sertai mereka sepanjang hari ini, sepanjang malam ini, kebahagiaan, damai, sejahtera, sukacita mewarnai kehidupan Bu Joyce bersama dengan keluarga besarnya. Terima kasih, Tuhan cukupi segala yang mereka butuhkan, yang mereka perlukan, Tuhan lancarkan, mudahkan semua jalan-jalannya. Di dalam nama Yesus, kami percaya berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Berkat Bapa, Anak, Roh Kudus dicurahkan dan tercurah bagi Bu Joyce sekeluarga, mulai malam ini, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Biar dengan bertambahnya Bu Joyce usianya di malam hari ini, di hari ini, Tuhan bawa dia semakin hari, semakin melekat dengan Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Dan dengar ini Bu Joyce, Tuhan akan mendatangkan kebaikan dalam hidupmu, dan Tuhan mengubahkan segala sesuatu dalam kehidupanmu, dan Tuhan menyertai engkau bersama suami dan anak, mantu, cucumu, semua hidup dalam damai, dalam ketenangan, dalam kebahagiaan, dalam sukacita, dan dalam berkat yang melimpah. Di dalam nama Yesus,
semua yang hadir malam ini juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, pegang tangan Bu Joyce, untuk lebih hari Engkau bawa urapi, pakai menjadi alat dalam tangan Tuhan. Berkati Ibu Kesia Widican, berkati Ibu Weli Hukubun, berkati Pak Darman Lim, berkati Pak Lukas, berkati Pak Frans Angki, berkati Pak Antonius, berkati Ibu Elisata, berkati Ibu Marta, berkati Ibu Sinta, semua yang hadir malam ini, semua sudah diberkati Tuhan. Aku percaya Tuhan berkati Pak Frans Angki Kuara juga, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Tidak ada satupun yang luput dari berkat Tuhan. Percaya pertolongan demi pertolongan, kemenangan demi kemenangan Tuhan sudah nyatakan, Tuhan tambahkan kepadamu. Dan aku percaya semua yang hadir malam ini sudah terima mujizat, sudah terima berkat, sudah terima kesembuhan, sudah terima pertolongan, sudah terima keajaiban, sudah terima sesuatu yang dahsyat dan ajaib. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada yang lemah, semuanya kuat. Tidak ada yang jatuh, semuanya bangkit. Tidak ada yang kekurangan, semua dicukupi di dalam nama Yesus. Tidak ada yang terpuruk, semua dipulihkan Tuhan. Tidak ada yang mengalami kegagalan, semuanya berhasil. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Percaya Bu Kesia, visamu sudah Tuhan tolong, semua bisa turun dengan cepat. Dan Pak Lukas juga, Tuhan buat percepatan, juga akan ada berkat yang melimpah, Tuhan kirimkan bayar dengan harga yang memuaskan. Pak Darmawan Lim juga order omset akan makin bertambah-tambah, berlimpah. Bahkan semua yang hadir juga Tuhan buat order bertambah-tambah, melimpah. Kesehatan tubuh Pak Darmawan, semua akan bertambah, semakin hari semakin sehat, semakin baik. Tidak ada gatal-gatal yang mengganggumu lagi. Dalam nama Yesus, terima sekarang aliran kesembuhan mengalir atasmu. Jaga pikiran, jaga hati, jaga mulut. Percaya kuasa Tuhan ada padamu. Saat ini aku berkata oleh bilur Yesus, engkau sembuh dari segala alergi, dari segala virus, bakteri, kuman, jamur dalam nama Yesus. Jadilah menjaga tubuhmu adalah bait Allah dalam nama Yesus. Terima. Ini doa kami kepadamu. Rencana pernikahannya bulan Desember 2 sudah menolong, Tuhan sediakan, Tuhan sudah memperlihatkan kemuliaannya di dalam acara ini. Tuhan berkati juga persiapan pernikahan anaknya Bu Indriani, tahun depan semua bisa berjalan dengan baik. Ibu Sherly juga pernikahan untuk tahun depan di Jerman, semua bisa berjalan dengan baik. Semua yang hadir malam ini diberkati Tuhan. Untuk saudara Grace dengan tunangannya, untuk menikah pada bulan November juga Tuhan sertai. Dan kami percaya apa yang menjadi harapan impian dari anak-anakmu, semua malam ini sudah disertai Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, seorang papa, seorang mama, seorang nenek, seorang kakek, di dalam nama Yesus, Tuhan menyertai engkau dengan kuasa daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Mari sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pastor doanya. Sama-sama, Tuhan berkati Bu Kesia, Mali, berkati ya Pak Lukas, Pak Frans, Ibu Joyce, Tuhan memberkati Pastor Elisata, Tuhan berkati Bu Marta. Pak Lukas. Shalom Pak Lukas, selamat malam Pak Lukas, Bu Weli, selamat malam. Ini ke Jayapura. Selamat ulang tahun ya Bu Joyce Mutirai, salam sehat. Bu Joyce, salam buat Pak Umar. Angki, selamat malam. Antonius, Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan berkati pelayanan Pastor. Sama-sama Pak Darmawan, semangat. Salam buat Bu Ana Nova ya. Terima kasih Pastor. Tuhan berkati kita semuanya. Tuhan berkati semuanya. God bless you. Selamat malam. Bye-bye. Selamat malam. God bless you all. God bless you all. Joyce, Tuhan berkati ya. Ya, amin. Ya.